Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan yang baru. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya melalui firman-Nya hari ini, kita semakin mengenal Kristus, mengalami kasih-Nya, dan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kembali kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk datang belajar dari firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan setiap kebenaran-Mu yang akan Engkau sampaikan. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi kekuatan yang dapat mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 22 Juli 2026, terambil dari 1 Yohanes 2, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tema Renungan Harian Toraya pada hari ini yaitu mengenal Kristus dan menghidupi kasih-Nya. Untandai Kristus ya tuo lan pakaberona. Banyak orang hidup dalam perasaan bersalah, karena tindakan yang dilakukan mendatangkan penyesalan. Entah itu perkataan yang menyakitkan atau emosi yang tidak dapat ditahan. Karena perasaan bersalah ini, tidak sedikit pula orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 2, ayat yang pertama sampai yang ke-6 ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya memang dipanggil untuk menjauhi dosa. Artinya, menjadi orang Kristen bukan hanya soal mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi juga berusaha hidup benar setiap hari. Namun Yohanes juga mengerti bahwa manusia tidak sempurna. Ia tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita bisa saja jatuh dan melakukan kesalahan. Karena itu ia berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ia tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, tetapi justru berdiri di hadapan Bapa sebagai pembela kita. Bahkan itu dinampakkan dalam tindakannya menanggung dosa manusia melalui pengorbanannya. Inilah kabar yang sangat menguatkan bagi kita. Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau kembali kepadanya. Ia selalu membuka jalan pemulihan bagi yang mau datang dengan hati yang bertobat.
Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan sesuatu yang penting, bahwa menunjukkan pertobatan itu harus nyata melalui cara hidup. Artinya, iman kepada Kristus harus terlihat dalam cara kita menjalani hidup. Cara kita memperlakukan keluarga, cara kita berbicara kepada sesama, cara kita bersikap di tengah masyarakat. Mengenal Kristus berarti mengenal teladannya dan melakukannya. Belajar mengasihi, bahkan ketika itu tidak mudah. Mengampuni ketika disakiti. Hidup dengan rendah hati. Dan terus berusaha melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika kami jatuh di dalam dosa. Tetapi Engkau selalu membuka jalan pemulihan bagi setiap orang yang datang kepadamu dengan hati yang bertobat. Tolonglah kami agar tidak hanya mengaku mengenal Engkau melalui perkataan, tetapi juga melalui kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kasih, mengampuni, rendah hati, serta melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kiranya sepanjang hari ini, setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, itulah tadi renungan harian Toraya yang telah kita baca dan renungkan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kita, memampukan kita untuk semakin mengenal Kristus, serta menghidupi kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.